Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Fadilah, mahasiswa dari Universitas Sinangkasih Majalengka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PBSI, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan wawancara atau menanyakan sesuatu hal tentang public speaking. Dan di sini ada narasumber saya, yaitu Kak Firman, yang saya akan mewawancarainya tentang masalah public speaking tadi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu sejak kapan Anda turun ke dunia public speaking? Boleh dijelaskan? Baik, disclaimer ya, di sini saya bukan ahli ataupun sosok yang hebat di dalam dunia public speaking. Tapi saya di sini bisa disebut adalah pengalaman tentang di dunia public speaking. Di antaranya mau menjadi MC ataupun pemimpin acara lainnya. Untuk pertama kali terjun ke dunia public speaking waktu itu saya pernah dari kelas 6 SD. Oh, dari kelas 6 SD. Jadi mulai itu dari kelas 6 SD turun ke dunia public speaking itu dimulai dari lomba pidato pertama kali. Nah, lomba pidato memang sih pas awal bingung pasti, itu sudah hal yang wajar ya. Lalu sampai sekarang memang saya bisa dikatakan sering ya, apalagi di bulan-bulan tertentu seperti bulan Maulid ataupun bulan Rajab, saya sering berbicara di depan umum, entah menjadi MC ataupun pengisi acara lainnya. Itu berarti saya sudah sekitar dari kelas 6 SD sampai sekarang saya kuliah, saya sudah terbiasa memegang mic ya, bisa dikatakan gitu. Itu untuk dimulai dari karir saya sebagai bukan ahli sih, lebih ke punya pengalaman saja gitu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara menjadi public speaking yang baik dan benar? Sebagaimana pengalaman saya yang pernah saya lalui ya, untuk menjadi seorang public speaking yang baik dan benar, di antaranya kita harus mempunyai tiga bukan prinsip, lebih ke tiga penguasaan. Di antaranya penguasaan materi, lalu kedua kepercayaan diri, dan yang terakhir komunikasi yang efektif. Yang pertama yaitu penguasaan materi, di mana kita akan public speaking ataupun menyampaikan sesuatu, kita harus mempunyai bahan. Jika tidak mempunyai bahan, ya bagaimana kita akan menyampaikan isi ataupun apa yang akan kita sampaikan? Pertama yaitu penguasaan materi. Ya. Tapi di sini diusahakan jangan menghafal. Ya. Jadi lebih ke memahami. Kenapa? Karena kalau saya ya, pengalaman saya, ketika saya pidato. Nah, saya pidato tapi menghafal. Di mana saya lupa, di situ saya merasa gugup. Jadi di situ saya merasa, wah gimana nih, lupa kan, jadi kemana-mana pikiran. Diusahakan lebih ke memahami saja, demi memahami konteks apa yang mau kita sampaikan, apa materi tersebut. Lalu yang kedua, percaya diri. Percaya diri itu lebih ke ya udahlah, gimana kita aja, jangan memperdulikan orang lain. Yang penting kita udah tampil semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ya percaya diri intinya. Lalu terakhir komunikasi, bagaimana interaksi kita sebagai pembawa acara ataupun hal lain itu berinteraksi dengan audiens. Bagaimana cara kita agar audiens bisa terhibur, bisa ketawa, bisa meratapi perasaan, seperti itu. Jadi diantaranya ada 3 yang sebagaimana pengalaman saya, yaitu materi, percaya diri, dan komunikasi yang efektif. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu
bagaimana Anda mempersiapkan diri sebelum berbicara di depan umum? Boleh dijelaskan? Persiapan contoh menjadi MC ya. Ya. Kita harus tahu dulu ini MC, contohnya dari konteks acara apa. Contoh seperti pengajian atau ulang tahun atau pernikahan, itu pembawaannya berbeda-beda. Oke. Kita ambil dari pengalaman saya sering menjadi MC di pengajian. Berarti kan bisa dibilang acara formal ya. Ya. Soalnya ya serius. Yang biasanya saya siapkan yaitu tentu materinya, pembawaannya gimana, lalu penyampaiannya gimana, kerangkanya gimana. Lalu ada yang harus kita perhatikan di penyampaian tersebut. Saya selalu mengingatkan kepada seseorang yang mau terjun ke dunia public speaking, diantaranya menjadi MC, harus membedakan kata yang saya hormati dan yang terhormat. Itu kata yang tidak beda jauh, tapi apa ya, beda banget gitu. Yang saya hormati, jadi kan lebih ke bawah. Contohnya seperti masyarakat umum. Nah, berbeda dengan yang saya hormati. Yang terhormat maksudnya, maaf. Yang terhormat seperti ya jabatan yang lebih tinggi. Jadi yang mempunyai jabatan lebih tinggi, itu yang sering saya perhatikan. Lalu kalau di dalam lomba, ingat, karena ini sebuah perlombaan seperti lomba pidato, poin yang harus kita perhatikan juga menghormati juri. Nah, itu poin-poin penting itu. Soalnya saya pengalaman pernah suatu acara saya ikut lomba tingkat kecamatan. Saya lupa menggunakan kata menghormati juri. Itu penilaiannya lumayan jelek. Makanya itu yang harus kita perhatikan. Jadi lebih ke gimana sih pembawaan kita yang harus disiapkan. Pokoknya ya intinya materi sih, bahan. Soalnya kalau nggak ada bahan ya gimana kita mau menyampaikan suatu pesan. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang Anda lakukan untuk mengatasi rasa gugup atau takut berbicara di depan umum? Untuk mengatasi rasa gugup atau rasa takut. Baik, rasa gugup itu memang sulit dihindari ya, ataupun rasa takut pasti ada. Pengalaman saya memang gugup dan takut itu ada, tapi bagaimana cara kita untuk tidak memperdulikan hal itu? Gugup memang saya dari awal terjun ke panggung, gitu ya, panggung bisa dikatakan memegang mic berbicara di depan umum, gugup pasti ada, takut pasti ada. Gimana nih, takutnya gini, soalnya gimana sih, kita udah excited tuh, udah mau menyampaikan kerangka ini bagus nih, pasti audiens suka. Tapi pas terjun, pas langsung melakukan coba menjadi MC, audiens biasa saja. Itu kan suatu kekecewaan yang ada dari kita kan. Nah, makanya kalau persoalan gugup atau takut sulit untuk dihindari, tapi itu balik lagi kepada kita, yaitu percaya diri. Makanya persiapan yang tadi, materi, percaya diri, lalu komunikasi yang aktif. Soalnya kalau gugup dan rasa takut itu akan terhapuskan oleh pengalaman. Kalau kita mempunyai pengalaman yang bisa disebut wah berpengalaman banget nih, udah biasa, nanti kedepannya juga enggak. Nah, beda banget yang saya rasakan dari dulu hingga sekarang. Nggak susah kalau mau pegang mic, ambil udah bilang aja Ya. gitu. Oke, mungkin wawancara untuk kali ini di akhiri saja ya. Mungkin segitu untuk wawancara hari ini. Kurang lebihnya ya mungkin cuma bisa gitu loh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.